Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa diberikan kesehatan, bisa berkumpul, bisa bertemu untuk melanjutkan belajar kita terkait dengan mata kuliah studi konstitusi. Di minggu kemarin kita ingin membahas tentang sejarah pengertian atau klarifikasi tentang konstitusinya. Kita memahami dulu tentang konstitusi sendiri. Nah, sekarang atau hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara negara, konstitusi, dan pemerintah. Nah, ini sudah mengandung maksud daripada tujuan daripada adanya konstitusi itu. Oke, sebelum kita bicara tentang lebih lanjut terkait dengan itu, maka kita harus pahami dulu, ya. Jadi tentang konsep bernegara di negara kita. Jadi ketika ngomong negara, konstitusi, dan pemerintah berarti ada pembagian kekuasaan, ada pembagian kewenangan, atau mungkin dalam konstitusi itu memang isinya dalam mengatur tentang bagaimana negara ini diselenggarakan. Negara memang harus ada, pemerintah boleh berganti-ganti, tapi negara harus tetap ada. Makanya dalam konstitusi juga diatur bagaimana ketika pemerintahan itu kolaps, siapa yang harus menjalankan pemerintahan itu. Dalam kondisi darurat kan bisa juga ambil alih TNI, Polri, bisa langsung nanti menjadi negara militer, negara yang darurat militer. Oke. Terkait dengan konsep pemisahan ini atau separatism of power, pada dasarnya pemisahan kekuasaan itu ada konsep yang namanya trias politika. Jadi John Locke atau Montesquieu mengatakan trias politika itu adalah kekuasaan negara dari tiga kekuasaan yang namanya separatism of power atau power of sharing, pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, ini termasuk rule making, pembuat kebijakan, pembuat undang-undang yang nantinya akan dijalankan dalam sebuah negara itu, yang mengoperasionalkan itu adalah pemerintah. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, rule of aplikasi, fungsi, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kemudian ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang yang ada. Jadi, itu kata kuncinya atau keywordnya untuk memahami bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Nah, itu juga tergantung kepada sistem negara itu. Kalau model kerajaan mungkin tidak seperti ini. Nah, kalau ketika trias politika seperti ini berarti kan ada posisi yang sejajar sebenarnya. Ada yang membuat undang-undang, yang merencanakan, menetapkan, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi, bahkan ada yang menindak ketika itu melanggar daripada kesepakatan atau undang-undang yang dibuat. Itu biasanya yang terdapat dalam konstitusi. Kalau begitu, bagaimana sih nilai pentingnya atau urgensinya dalam suatu negara konstitusi? Jadi mungkin juga sering saya sampaikan bahwa ketika ngomong konstitusi itu sama dengan ruhnya, urat nadinya sebuah organ negara. Jadi ketika urat nadi, ketika ruh itu bermasalah, maka negara itu juga akan bermasalah. Tapi itu diperoleh dari kondisi, situasi, kebudayaan yang ada di negara kita. Konstitusi mungkin kalau ada ketika melajari Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan itu pasti akan disampaikan bahwa iki loh negara kita, ini loh yang menjadi kesepakatan kita. Jadi karena apa? Negara itu bukan milik seseorang, tetapi negara itu dibentuk dari beberapa orang, dari beberapa funding-funding kita, atau bisa juga dari berbagai macam kelompok di negara kita. Kalau adik-adik belajar ilmu dasar pemerintahan, biasanya ada genealogi sebuah negara, genealogi sebuah pemerintahan itu ada nampak. Karena ya, mungkin karena kita dilahirkan di Indonesia, itu bisa kita lihat bahwa
sejarah berdirinya negara kita juga bukan berdiri atas inisiasi seseorang gitu, tidak. Ya mungkin ide itu muncul dari seorang, tetapi ketika ini menjadi sebuah bentuk negara, bukan yang memutuskan banyak, bukan satu orang itu. Beda dengan kerajaan. Kalau kerajaan bisa juga orang yang mempunyai ide itu akan menjadi sebuah raja, akan menjadi owner, menjadi. Tetapi kalau kita bicara negara, siapapun boleh. Karena dilandasi dengan kesepakatan yang ada konstitusi itu, sehingga implementasinya menjadi sebuah. Tetapi dalam konsep ilmu politik itu, seperti John Locke tadi mengatakan, ada konsep trias politika itu, ya. Jadi konstitusi di sini menempati posisi yang penting atau sangat krusial, ya, dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan demikian, negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dipisahkan. Ya. Jadi menurut Atamimi bahwa pentingnya konstitusi ini, atau bisa juga dikatakan undang-undang dasar bagi orang sipil, jadi pemberi pegangan, pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Nah, sejalan dengan pemahaman itu, Strachan juga mengemukakan bahwa undang-undang dasar atau sebagai konstitusi ini bisa dikatakan secara tertulis sebagai dokumen, ya, formal, sehingga ini membuat hasil perjuangan politik bangsa di masa yang lalu. Artinya undang-undang dasar itu sebagai perwujudan pemikiran, ide yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan yang didokumentasikan, sehingga ini bisa dikatakan perjuangan masa atau hasil PDKT lah. Kalau orang pasangan hidup negara kecil itu keluarga, ya PDKT-nya visi misi. Yang kedua, bahwa konstitusi formal ini adalah sebagai tingkat tertinggi perkembangan suatu tata negara. Jadi kesepakatan itu ke level berapa? Misalnya anak pasangan muda itu kan masih tahap teman, sahabat, pacaran, atau mungkin tunangan, sampai menjadi pasangan hidup atau suami istri atau sebagai keluarga, sebagai negara. Begitu juga dengan negara seperti itu. Jadi ini akan memunculkan sejauh mana level hubungan itu, level perkumpulan itu sebagai negara. Yang ketiga, bahwa konstitusi itu juga termasuk pandangan tokoh-tokoh yang hendak diwujudkan. Jadi konstitusi itu juga merupakan, ya, impian lah bagi para tokoh atau founding father yang berpikir secara nasionalis, berpikir bagaimana kita bisa bersama menjadi sebuah negara, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Jadi visi dan misi. Kalau visi itu kan berarti jangka panjang. Nek misi ngomong teknis, apa yang harus kita lakukan, targetnya apa. Yang keempat adalah suatu keinginan untuk perkembangan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Jadi konstitusi itu juga mempunyai tujuan, cita-cita, sehingga negara atau kapal ini mau disandarkan kemana atau mau kemana, itu tertuang di dalam konstitusi itu. Ya, kalau negara kita mungkin tertuangi cita-citanya, yo Pancasila itu, Pak. Misinya itu di Undang-Undang Dasar sebagai rukun. Dan Pancasila, cita-cita itu biasanya diletakkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 itu. Sehingga itulah wujud bahwa cita-cita atau komitmen negara kita tertuang. Nah, sampai hari ini, ya mungkin kalau kita melihat bahwa negara atau masyarakat itu cenderung berkembang, cenderung berubah, dan perkembangan itu sangat dinamis. Bisa juga dipengaruhi oleh struktur kebudayaan yang ada di negara kita, bisa juga dipengaruhi oleh politik global, politik internasional. Sehingga kita juga mau nggak mau harus mengikuti arah dan perkembangan zaman. Jadi ada beberapa generasi lah mungkin, ketika di TikTok kan ada
Jadi generasi kalau lahir tahun 1908 sampai 36 itu generasi apa? Generasi terhebat ya. 1928 sampai 46 itu generasi apa? Generasi diam. Strategi penyusunan otak negara. Sampai generasi 60 sampai 70 berapa atau generasi beres. Kalau saya termasuk generasi X. Sampai lahir tahun berapa? 2000. Generasi Z, generasi milenial. Kalau sekarang kan sudah masuk ke beta, ya. Beta. Jadi ngomong wis coro wong itu, coro negara itu wis sudah survive lah. Walaupun belum sempurna. Artinya coro keluarga itu wis duwe omah, wis duwe pekerjaan tetap, duwe pendapatan tetap, punya anak sudah sekolah. Anaknya wis lulus SMP, SMA lah minimal. Jadi belum mencapai bahwa perwujudan keluarga ini menciptakan keluarga yang kini itu masih dalam proses mendidik anak, membangun infrastruktur. Tapi paling tidak negara kita sudah sampai di situ. Walaupun mungkin dilihat dari catatan kita ini merdeka belum sampai 100 tahun, Rek. Baru 80 berapa sih ya. Nah, ini sehingga perkembangan kehidupan ketatanegaraan itu bisa dilihat dari perkembangan konstitusi yang ada. Sehingga ngomong tatanan kepemerintahan, sistem pemerintahan yang dilaksanakan hari ini bisa juga mungkin kadang nggak cocok dengan teori, tetapi bagaimana perkembangan dinamika politik, dinamika masyarakat di negeri kita, tingkat perkembangan masyarakat ini juga akan mempengaruhi. Kalau misalnya tingkat perkembangan masyarakat itu cepat sekali, ya, kemudian negara, pejabat negara atau DPR atau presiden itu lambat, yo akhirnya diserang oleh masyarakat. Makanya Pak Presiden Prabowo sekarang sudah menyatakan masyarakat sekarang itu tidak bodoh, tidak bisa didikte dan sebagainya. Mereka adalah owner dari negara kita. Kita adalah pelayan. Apa yang dimau masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, kitalah yang harus memfasilitasi, kitalah yang menjembatani. Karena kitalah di amanah undang-undang, amanah konstitusi untuk menata menyelenggarakan negara ini. Makanya hari ini kalau Anda adik baca di status media sosial atau di Twitter atau di apapun kan banyak terkait dengan dinamika politik yang ada di lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun yudikatif. Yudikatif itu kan berarti penegak hukum, MA, MK, Polri, TNI, Kejaksaan, KPK, dan semua kan bergerak sesuai dengan porsi. Dan mungkin kemarin kita lihat video atau video pendek terkait dengan demo-demo masyarakat terkait dengan peran dan fungsi lembaga legislatif di negara kita seperti apa. Ada wacana tentang tunjangan dan sebagainya. Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, pajak dinaik, bayaran yang mundak, pekerjaan gak jelas. Hari ini yang ramai itu ada terkait dengan anggaran reses yang awalnya 400 juta menjadi 700 juta. Karena apa? Kemarin tunjangannya dipotong, dibatalkan. Dan kemarin juga ada wacana DPR itu gak usah pensiunan lah, nyambut gawe 5 tahun yang jauh pensiun kan, nggak ada membebankan kita. Nah ini kan wacana. Tapi apakah boleh Pak seperti itu? Ya boleh-boleh saja kalau memang negara mampu dan masyarakat juga menerima. Artinya masyarakat juga bukan berarti tidak tahu tentang itu. Oke, itu mungkin. Nah, dari beberapa dinamika itu, maka bagaimana sih arti penting dari sebuah konstitusi itu? Ya. Kalau Longstein mengatakan bahwa konstitusi itu mempunyai nilai-nilai yang normatif. Ya. Artinya di sini bahwa konstitusi itu tidak hanya berlaku secara hukum saja, tetapi merupakan kenyataan hidup dalam arti sepenuhnya, seperti
diperlukan adanya efisien, efektif. Konstitusi itu harus dilakukan secara murni dan kesesuaian. Artinya ketepatan daripada undang-undang dasar itu memang diharuskan. Gak sak karpe dhewe mumpung aku berkuasa, mumpung ya tidak seperti itu. Walaupun mungkin yang namanya manusia yang memegang kekuasaan, memegang itu ya beda rek. Makanya ada prinsip, Anda memegang emas satu gunung apa segegam kekuasaan, milih ndi. Ya aku duwe Pak donya tapi gak duwe kuasa, iku ngen gue Pak, ngen warisan ya Pak piye. Beda rasanya, beda manfaatnya. Beda lagi kalau Anda punya ada harta segunung tapi Anda memegang kekuasaan, bang masih kita dol, baik gak dol, terserah. Nah, itu beda lagi. Makanya orang cenderung memilih kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bisa juga rasa manusiawi, sopo sing gak kepingin kan itu. Dia punya kewenangan atas negara ini untuk menata dan terserah Pak negara kita keren tata. Tetapi kalau kita ngomong keadilan, ngomong ke undang-undang, artinya negara ini terbentuk bukan berarti kesewenangan kita. Anda ingat ketika Anda belajar tentang hukum, kekuasaan tanpa hukum apa yang terjadi? Hukum tanpa kekuasaan apa yang terjadi? Jadi konstitusi itu memang kadang isinya sangat normatif. Artinya wong jenenge undang-undang dasar, gak mungkin kita bicara tentang sangat substansif. Ya mesti ono penjabaran. Yang kedua pentingnya adalah mempunyai nilai nominal. Bahwa konstitusi secara hukum, konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataan kurang sempurna karena kenyataan pasal-pasal tertentu dalam konstitusi tersebut tidak berlaku. Artinya terkadang memang berbicara tentang konstitusi sangat normatif. Saya coba hari ini musim penghujan, di undang-undang dasar kita bahwa kekayaan alam, sumber daya alam baik air, api, bumi itu adalah milik negara, dikuasai oleh negara. Tetapi prakteknya bagaimana? Macam-macam. Air misalnya, belum perusahaan air minum, Aqua namanya, Sasorot yang paling besar kan Aqua, dan paling branding, paling itu kan Aqua. Orang minum Clio, minum namanya Aqua. Kau minta Aquanya. Padahal air itu kan tidak boleh dijualbelikan. Air itu semua yang ada di itu kan milik Tuhan. Nek ngomong konstitusi dikuasai oleh negara. Tetapi kok itu dikuasai oleh perusahaan? Anda beli air mineral 1 botol berapa? Yang 1,5 liter. Paling enggak 6.000, 7.000 sampai 10.000 lah. Bayangkan harga BBM biro, 1 liter 10.000. Itu loh 1,5 liter. Hampir sama kan? Padahal dhewe banyu gak tuku. Nah, terus bagaimana pengaturan negara? Yo bayar pajak rek. Dengan harga segitu berarti Anda sudah mengeluarkan untuk masyarakat, kembali ke negara berapa baru sehingga harganya bisa banyu loh, sakjane kan banyu yang Gusti Allah sih sopat ya. Bagi seorang agama pun tidak boleh dijual beli air itu. Walaupun saya punya loh perusahaan air minum loh ya. Mungkin dalil saya ketika itu saya tidak menjual air tapi menyediakan air bersih, air minum untuk dimanfaatkan, untuk sebagai sajian, untuk sebagai terus bekal. Jadi kini itu buruh ngemas, buruh ngersii, jadi air kemasan itu saja. Nek jual air tidak boleh, secara agama pun tidak boleh, secara negara apalagi. Di undang-undang dasar kita jelas bahwa kekayaan sumber daya alam dan isinya itulah dikuasai oleh sebesar-besar negara dan sebesar-besarnya untuk kepentingan
Tapi fakta mungkin ya bisa juga jenis menungso. Banyak perusahaan-perusahaan air minum itu ya kadang mengabaikan itu. Mana sing air jare mengandung alkalin. Bayang norek 600 mili aja loh, harganya 35.000. Iku wis ngomong logika air gitu kan. Nah, bayangkan air sing bisa dulu. Dan Mojokerto punya kekayaan air yang sangat besar dan incaran bagi para pebisnis air di dunia. Di mana itu? Gunung Pananggungan, Jolotundo. Itu di dalamnya itu air itu kalau dibuat air minum untuk masyarakat Indonesia cukup. Makanya dalam perusahaan-perusahaan air minum besar-besar itu mulai dari Aqua, mulai dari Cleo, semua kan di sekitaran gunung. Ada yang di Pandaan, ada yang di Malang, ada yang di Pasuruan, ada yang di Mojokerto. Itu adalah kekayaan bangsa kita, dan itu adalah kekayaan masyarakat Mojokerto sebenarnya. Iku lho rek, kalau ada sebuah riset, air minum itu jika diolah dengan benar, digawe ngombe wong sak Indonesia no cukup. Wong saiki wis sak Jawa Timur wis ngombe banyu pacet, banyu kunyah. Sekarang itu kalau tidak dialirkan melalui PDAM, melalui tangki-tangki, melalui air kemasan banyak. Nek ngomong Mojokerto, Mojopahit itu wis jagane rek salah. Nah, itu salah satu contoh pengaturan tentang sumber daya alam yang ada di negara kita yang diatur di dalam konstitusi atau undang-undang dasar kita, yang secara nominal itu bisa memunculkan makanya kalau diteruskan dan diteruskan bahwa APBN kita, APBD kita, bahkan kita itu bukan hasil kekayaan upaya jasa kita, tapi adalah sumber daya alam dari Tuhan. Hasil tambang, hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian. Bahkan yang besar itu sebenarnya tambang juga besar. Makanya isu-isu tentang tambang, sumber daya minyak, sumber daya emas, nikel, batu bara dan semua itu kan ciptaan Tuhan. Nah itu dalam undang-undang itu diatur ya. Dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Ya, mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu loh. Ya masih ngerti ya kata protes nanti gitu. Tetapi ya apa ya? Mau Indonesia itu kan seapi-api wong lho. Bayangkan sumber air yang terbaik di dunia mungkin ada di Zam-Zam Arab Saudi sana sama yang di sini. Ini kayak banyu tok iki ajane wis koyone akeh. Kalau nggak percaya coba aja. Air minum lho bondo piro sih? Sak liter sampai hargane bensin lho piro. Yang ketiga, pentingnya konstitusi itu mempunyai nilai sematik. Artinya di sini bahwa konstitusi itu hanya sebagai istilah saja, sedangkan dalam pelaksananya hanya dimasukkan sebagai kepentingan penguasa. Nah, yang menjadi masalah di sini terkait dengan semiotik, simbol, jargon. Ya. Ini banyak atau sering kita melihat bahwa istilah-istilah undang-undang yang ada, semua itu hanya istilah. Jadi penguasa itu tujuannya memang bukan untuk rakyat, tetapi untuk nyambut gawe, mengembangkan usaha-usaha keluarga, usaha privatnya. Dan masyarakat yang tidak mampu itu ya wis menonton aja. Jaga no bantuan BLT, jaga no bantuan bangun infrastruktur, fasilitas dan sebagainya itu. Tapi bagi mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan malah digawe alat. Karena dia ketika dia menjadi lembaga eksekutif atau legislatif, dia punya kewenangan untuk itu.
Makanya sekarang itu perdebatan ketika ngomong pemberantasan korupsi, DPR juga bentrok-bentrok rek weden mulai. Karena mungkin selama ini yang mengatur para pelaku koruptor itu adalah bila juga di backup oleh undang-undang, konstitusi melalui lembaga legislatif. Makanya kalau kita mencuri uang rakyat, uang orang banyak, yo nek dilakukan secara konstitusional itu ya harus melalui undang-undang. Nek undang-undang mengatur boleh, kon katanya nyalano sono. Waduh lan sono. Menuntut keadilan kemana? Yo nang Gusti Allah Pak. Yo wis terserah ngono lah. Seperti itu. Jadi pentingnya konstitusi ini juga kalau dilihat dari sisi nilai semiotik itu sering digunakan para penguasa untuk menjadi pedelegitimasi atau delegitimasi legal formal. Makanya banyak para investor, para pelaku bisnis itu berani danai presiden, danai DPR itu apa berapa? Karena dia berinvestasi, dia bisnis. Gitu. Ketika kebijakan ini diperkenankan oleh negara, akhirnya sekuat mungkin untuk menggali, mengambil potensi itu untuk dijadikan industri atau perusahaan. Kalau air minum tadi yang katakan buat kalau banyu itu bayangno banyu sak tangki katakan nek sampean Naila atau Fitri Desi punya usaha isi ulang gitu ya. Itu yang sudah jadi ya. Itu satu tangki itu kan isinya hampir 5.000 liter. 5.000 liter itu kalau beli di pengiriman, jasa pengiriman itu sekitar berapa ya, 300 atau 400. Mesinnya itu kalau beli itu minimal 20 juta atau sampai 30 juta. Nah itu bisa digunakan ya mesin berapa kali. Nah satu tangki itu isinya 5.000 liter. 5.000 liter kalau diisi galon itu isinya berapa liter? 20 kan? 18 sama 20 liter ya. 5.000 dibagi 20 ketemu berapa? Kali 5.000, wes dijual 5.000, wes ketemu duit piro aja. Coba 5.000 dibagi 20 ketemu. Tuh. Ketemu berapa? 1 juta. Nanti uangnya itu bentuk uangnya itu 1.250.000. Nah itu kalau 5.000 ya pernah. Nah, padahal itu pulakmu petang atau saya ngorek. 30.000 kalau diisi. Di sana, iya. 30.000 nggak ngono sampai misalnya di rumahmu di tangki itu kan sekitar 300-400. Ya, isinya 5.000. Nah itu kalau diuangkan katakanlah keluar menjadi 20 liter, berarti 5.000 dibagi itu ketemu berapa, kemudian hasilnya dijual sekitar 5.000, 4.000. Itu ketemu duit sak jorono. Untungnya 3 kali lipat toh. Wis operasional katakanlah 40%, ini untung 600.000. Bapak kami gak hitung tayo nek langsung sedino entek. Yo ada sing 1 minggu sekali habis kok. Nek wayah musim kemarau bisa habis. Lho iku nek diproduksi ngono. Coba kalau Anda diolah menjadi kemasan yang bagus. Saya itu kalau dari perusahaan jadi itu sekitar 12,5 per galon. Dijual ke konsumen 15.000, 16.000. Kalau aku berapa? 18.000. Padahal itu biaya produksi itu paling banyak notok sampai tuku galone, saat operasional, saat transportnya itu sekisaran 9.000, 10.000. Yes. Itu baru contoh nilai nominal, nilai sebagainya. Dari potensi-potensi yang ada
itu mempengaruhi seseorang untuk menjadi penguasa itu kan bisa membuat aturan sehingga pajak terkait dengan tambang air dan mineral ESDM itu semua ada sebenarnya. Jadi kalau Anda mengambil air ini pajaknya sekian, nanti harus kembali ke negara. Koyok rokok itu kan pajak tembakau sekian itu ada. Nah, bukan berarti negara itu mengambil alih cek kamu, enggak, kembalikan lagi kepada masyarakat. Karena konstitusi kita mengatur itu. Sumber daya air dan sumber udara dan apapun ini dikuasai oleh negara karena di wilayah negara satu Indonesia. Angin iki ya bayar lah, sinyal lah apa. Nah, langit itu sawane gak ono dalane, ono jalure. Nah, ada gelombang, ada rute jalur-jalur pesawat yang sudah ditetapkan. Nek gak diatur, ya setabrak aneh. Oke, selanjutnya kita bicara tentang bagaimana supremasi konstitusi dalam sebuah negara. Supremasi konstitusi ini adalah maksudnya konstitusi itu mempunyai kedudukan tertinggi di dalam hukum suatu negara. Ya, jenenge kesepakatan ya harus di atas. KJWR mengatakan kedudukan konstitusi itu suatu negara dipandang dua aspek. Ada aspek hukum bahwa mempunyai derajat tertinggi atau supremasi di negara. Jadi konstitusi itu dibuat oleh badan-badan undang-undang atau lembaga-lembaga negara. Kalau di negara kita dengan asas demokrasi keterwakilan ya melalui lembaga-lembaga yang masuk di lembaga legislasi itu. Kemudian konstitusi juga dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan yang berlaku dijamin oleh rakyat dan harus dilaksanakan kepada masyarakat untuk kepentingan mereka atau kepentingan rakyat. Jadi konstitusi disepakati atas dasar kepentingan rakyat, sehingga kembali lagi pada rakyat. Lah masalahnya kadang kan ngerembesin masyarakat juga bermasalah. Oke, ini kembali lagi pada masyarakat, tapi ada struktur birokrasi, atur yang lainnya, sehingga ketika sampai di masyarakat juga ya sedikit. Kemudian dari sisi aspek hukum bisa juga dilihat dari hukum secara sempit, yaitu proses pembuatan konstitusi yang ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya. Nek wis ngomong diakui keabsahannya berarti ada konsekuensi bahwa negara itu juga memaksa secara sah. Nek wis negara sepakat itu ya wis maneh, gimana? Misalnya ada perusahaan negara yang dijual ke luar negeri atas nama negara, ya wis rek, ya piye maneh. Atau bisa juga kerjasama. Aku gak duwe duit, aku duwe bos-bos di omah iso nggekno perusahaan sampean tapi bagi hasilnya piye. Ya wis gak apa-apa, untuk awal-awal ke negara kembali ke 40% saja, yang 60% ke pengelola atau manajerialnya. Karena apa? Mungkin pengelola itu gak duwe SDM tapi duwe sumber daya manusia, punya alat ya bisa. Misalnya kalau Anda mau usaha, misalnya di rumahmu mau nggak Nailas kasih alat untuk jual air RO atau isi ulang itu saya investasi. Terus nanti keuntungannya dari 2.000 ke 3.000, berarti untuk 3.000, yang 1.000 ke saya, yang 2.000 ke sampean. Seperti itu. Yang terjadi juga seperti itu. Nah, ketika ini dijadikan sebuah konstitusi masuk dalam undang-undang ya mau nggak mau masyarakat juga harus ikuti. Supremasi yang kedua menurut WJKR bahwa itu adalah aspek moral. Jadi konstitusi itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal, nilai-nilai etika moral, itu tidak boleh. Itu seharusnya seperti itu.
Tapi terkadang ada kesepakatan wis nek gak ngene angel masyarakat Indonesia nek gak di secara otoriter gak manut ngono. Ya tidak bisa, harus. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa pentingnya konstitusi atau supremasi hukum itu bagi Brexit, mengatakan motif yang menonjol dalam penyusunan dalam undang-undang itu, kenapa kesepakatan itu dibuat atau konstitusi dibuat? Satu, karena keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat, untuk mengendalikan tingkah laku penguasa. Jadi kalau penguasa itu tidak dikasih batasan terhadap kewenangannya, yo akhirnya kini kecelik terus rek. Kok buktinya apa, fungsinya apa negara itu, buktinya apa ada pemerintah kok masyarakat masih tidak terfasilitasi ketika ada masalah ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Ini biasanya dikai alat delegitimasi. Harapannya dengan adanya konstitusi itu bisa menjamin hak-hak masyarakat. Nek hak secara garis besar yo pendidikan, kesehatan, keamanan, ketertiban, untuk berkelompok, berserikat, beragama itu dijamin oleh negara. Itu kebutuhan dasar manusia. Oke. Mungkin yang kedua, keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam rumusan yang jelas, mencegah terjadinya perbuatan kesewenangan-kesewenangan di masa yang ada. Jadi pemerintah itu dibatasi. Kayak kemarin undang-undang kita menyatakan bahwa presiden setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali. Itu kan berarti ada peluang untuk mencalonkan kembali. Maka apa yang dipikirkan oleh penguasa? Sebelum dia masa jabatan habis, dia sudah menata diri untuk periode. Tetapi kalau undang-undang menyatakan 2 kali ya sudah. Artinya orang melakukan perbaikan itu hanya diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk menyempurnakan. Masuk kesempatan terus dan terus dikasihkan terus. Terus apa? Lebih mana Pak? Ngoncene jodohku iku walaupun dia sudah selingkuh ketok konangan 3 kali misalnya. Lebih mana jodohku ya sih gue Pak, bapaknya arek-arek ya Pak. Misalnya tak pateni, misalnya tak bisa piye nasib anakku. Nah, ini piye rek. Kan enggak baik. Ono sing jalan ekstrim wis. Nasib ngono sang urip dhewe-dhewe Mas anake tak rambut dhewe lah. Ada sebagian negara yang berani memutuskan itu. Ada yang memang harus diojok ngono lah. Ini sekali lagi saya mengulangi, maka begitu juga negara ketika pemimpin, pemerintah dikasih kewenangan, dikasih yo padahal nasib atau manusia itu kan cenderung apa ya, ketika dimasuk zona nyaman itu kadang kan ada fobia, ada sindrom yang untuk mempertahankan diri. Ya wajar lah manusia. Tetapi kan ya adil. Ini kan yang lain juga punya keinginan yang sama juga, berpeluang untuk. Kemudian motif daripada politik itu hasrat untuk masyarakat yang terpisah untuk menjamin kebersamaan yang efektif dan kebersamaan dengan berkeinginan tetap mempertahankan hak serta kepentingan sendiri-sendiri. Terkadang juga konstitusi itu juga mengatur hak-hak pribadi manusia, hak di rakyatnya. Misalnya Fitria kepingin menjadi orang kaya raya, boleh nggak? Ya boleh, apa saja. Pokoknya dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik, bermanfaat bagi kita semua, tidak masalah. Anda mau pintar, Anda mau boleh, atau bisa juga secara budaya berkreasi. Jadi dari pemahaman kita, kesimpulannya adalah berdasarkan hal-hal di atas, undang-undang dasar kita dibuat secara sadar sebagai perangkat atau kaidah fundamental yang mempunyai nilai-nilai politik tinggi dan
dari jenis kaidah-kaidah yang karena menjadi dasar sebagai seluruh tatanan kehidupan negara. Nah, ini kesimpulannya. Jadi konstitusi kita ini dibuat itu memang ya harapannya menjadi fondasi, menjadi dasar pemikiran, komitmen awal. Nah, nek awakmu komitmen awalmu malah gaya-gayaan tok ngono ya. Jejemane rek. Atau wis kuliah ke syarat ngono ya. Ya kalau apa-apa sampean. Tapi niatnya ditata benar, benar saling nata ilmu, mencari manfaat, keberkahan hidup dan sebagainya. Insya Allah. Nah, konstitusi kita ini dibuat juga seperti itu dengan maksudnya itu adalah memenuhi keinginan politik yang tinggi, artinya punya cita-cita harapan yang besar terhadap adanya negara itu, sehingga terjaminlah kepentingan secara individu, kepentingan personal itu dalam mewujudkan kehidupannya dan cita-cita hidupnya. Mungkin di zaman orde kolonial kaum perempuan tidak semudah zaman sampean untuk menuntut ilmu, nggak tahu, dibatasi. Wong pawon iku ya ning wadon, ning kamar, ning dapur, ning sumur ngono tok. Padahal sekarang ngomong isu emansipasi, ngomong gender itu bahwa manusia itu punya hak yang sama untuk menjalani hidupnya.